Selain itu, infrastruktur jalan juga berperan penting di dalam mendukung distribusi lalu lintas barang dan manusia. Yang hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, berpengaruh terhadap bagaimana membentuk struktur ruang wilayah antar daerah sehingga bisa betul-betul seimbang, serta bagaimana bisa tercapainya pemerataan hasil pembangunan. Itu berasal atau bertumpu pada persoalan infrastruktur jalan yang ada. Begitu pentingnya jalan sebagai fasilitas umum harus disediakan oleh negara, maka tujuan dari penyediaan prasarana jalan itu adalah untuk melayani dan juga meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia. Itulah saya kira yang kalau kita lihat ke arah sana, maka begitu mulianya ya persoalan jalan ini bagi hajat hidup masyarakat kita, sehingga pada nantinya akan tercapai atau tidaknya kemakmuran rakyat, ya, termasuk juga pada problem pemerataan hasil pembangunan itu akan bertumbuh pada persoalan jalan. Lalu yang kedua yang menjadi perhatian kami teman-teman di DPR adalah persoalan secara sosiologis ya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi pangkal atas problem jalan kita, sehingga mendorong Komisi 5 teman-teman DPR itu semangat untuk melakukan revisi undang-undang jalan ini. Yang pertama, semangat undang-undang jalan yang berlandaskan road infrastructure for all. Jadi infrastruktur jalan yang dapat diakses secara merata oleh masyarakat, oleh seluruh lapisan masyarakat itu saat ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang ada. Kita lihat bahwa Undang-Undang Jalan yang ada sekarang ini, Undang-Undang Nomor 38 itu hanya mengcover ya, kualifikasi ya, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, dengan pembagian yang sudah tegas ya, termasuk juga pembiayaannya. Nah, dalam prakteknya banyak sekali kita temukan problem di lapangan ya, problem di mana pemerintah kabupaten sama sekali sudah pada titik di mana dia tidak mampu untuk membangun jalan baru. Kok membangun jalan baru? Ya, maintain perawatan, pemeliharaan jalan saja sudah kepayahan, apalagi membuat jalan baru. Problem di mana banyak jalan daerah, jalan kabupaten yang terpaksa digunakan sebagai akses logistik nasional, digunakan sebagai lalu lintas nasional karena adanya momentum-momentum khusus seperti Lebaran sekarang ini. Kita lihat ketika jalan Pantura sudah tidak memenuhi beban ya, para pemudik, maka diadakanlah jalur alternatif yang itu dengan terpaksa akan menggunakan jalan-jalan kabupaten. Karena sering digunakan, maka jalan kabupaten rusak. Lalu di mana perbaikan-perbaikan dan sebagainya? Itu belum terjawab dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Oke, ketika pemerintah mengatakan itu bisa nanti digunakan, misalnya definisi atau nomenklatur jalan strategis nasional, jalan daerah, jalan kabupaten atau jalan provinsi yang di-upgrade statusnya menjadi jalan strategis nasional karena ada nilai-nilai ekonomis, ya, ada nilai-nilai strategis di bidang ekonomis tertentu misalnya. Tetapi itu masih kurang atau masih belum bisa menjawab problem yang ada di lapangan. Belum persoalan jalan rusak seperti sekarang ini yang kita rasakan 2-3 tahun belakangan ini. Hampir
kita menemukan atas nama keinginan pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas jalan, melakukan perbaikan jalan, maka dilakukanlah perbaikan perawatan jalan di beberapa ruas di Pantura ini. Ada ratusan kilometer yang dilakukan perbaikan dan peningkatan jalan itu, yang faktanya di lapangan itu sangat mengganggu ya proses atau kegiatan ekonomi masyarakat, sangat merugikan masyarakat. Dan yang paling membahayakan adalah sangat mengancam ya keselamatan jiwa dari masyarakat, tidak hanya pengguna tapi juga masyarakat yang ada di sekitar jalan. Saya termasuk bagian dari masyarakat juga yang berada di daerah Jalan Raya Pantura, di daerah Rembang. Beberapa bulan ini bergantian ya, titik kemacetan itu bergantian, dari titik kilometer ini nanti bulan depan berganti ke sini, terus lanjut sampai sekarang juga masih ada titik kemacetan itu. Rata-rata titik kemacetan itu akan memotong waktu sekitar 2 sampai 4-5 jam. Nah, itu tidak hanya mengancam jiwa pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar. Debu, asap, dan lain sebagainya itu juga mengganggu kesehatan dan sebagainya. Saya kira ini akan bisa teratasi ya, kita minimalisir problem ini apabila memang ada perencanaan yang baik, ada koordinasi yang baik antara misalnya beberapa stakeholder jalan, antara Kementerian PU sebagai yang punya jalan dengan pengguna jalan, Kementerian Perhubungan dengan aparat penegakan hukum, dalam hal ini adalah Polri, dan juga pemerintah daerah bisa bersinergi. Nah, ini yang juga belum terjawab, kenapa akhirnya kita berkeputusan ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini. Dan banyak hal lagi saya kira yang terkait dengan semangat road infrastructure for all ini bisa betul-betul direalisasikan. Yang kedua terkait dengan parameter keberhasilan penyelenggaraan jalan yang pada saat ini tidak hanya ditekankan kepada kuantitas panjang jalan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas jalan. Nah, selalu saja bahwa keinginan kita terkait dengan jalan ini adalah bagaimana menambah panjang jalan. Nah, itu menjadi target utama. Walaupun kita saat ini bisa dicek, kalau ada Pak Dirjen bisa kita tanyakan berapa peningkatan panjang jalan dari tahun ke tahun. Apakah cukup signifikan atau seperti apa? Sebenarnya kita ingin segera mendapatkan jawaban itu. Tetapi tidak sampai pada persoalan panjang jalan, tetapi pada persoalan kualitas. Kita tahu sekarang ini problem yang ada di mana-mana, persoalan perawatan, perbaikan jalan itu menjadi persoalan yang sangat klasik ya. Antisipasi yang cukup lama ya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita bisa memperbaiki jalan yang berlubang. Nah, ini akan bisa teratasi apabila kita mempertimbangkan beberapa konsep ya. Misalnya konsep kontrak jangka panjang. Selama ini untuk pembangunan jalan baru sudah ada, diakomodir kontrak jangka panjang, tetapi untuk perawatan, untuk perbaikan itu belum. Jadi kalau kontraktor membangun jalan itu harus menyesuaikan dengan skema APBD 1 tahun selesai kan, perbaikan perawatan. Nah, tapi kalau pembangunan jalan baru memang sudah bisa sampai multi years, beberapa tahun ke depan. Dan itu perawatannya ini, kalau jalan baru pasti mulus, tetapi untuk proses perawatannya ini yang masih menjadi kendala. Banyak jalan yang untuk perawatannya itu harus nunggu tahapan mekanisme APBN, yang saya kira itu akan mengganggu sekali dan akan bertentangan dengan undang-undang LLAJ yang menyebutkan bahwa ketika ada jalan rusak maka stakeholder jalan ya, penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki. Nah, ini berbenturan dengan mekanisme penganggaran kita. Nah, saya kira
pentingnya melakukan revisi undang-undang jalan itu juga bagaimana kita bisa mengakomodir konsep-konsep pembiayaan yang lebih berorientasi pada keselamatan jiwa para pengguna jalan. Misalnya untuk kontrak perbaikan dan perawatan itu bisa 2 tahun atau 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu kontraktor juga harus menyediakan beberapa jaminan untuk bagaimana agar dalam 4 tahun itu bisa mulus terus gitu. Misalnya dalam tahap pertama 2 bulan, 3 bulan perbaikan. Nah, selama 4 tahun, kalau sekarang kan hanya setahun. Dalam setahun itu kontraktor diwajibkan kalau nggak salah 5% mungkin ya, jaminan untuk adanya masa garansi itu. Tapi setelah masa garansi, masa bodoh nggak ada lagi yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan jalan-jalan yang rusak itu. Saya kira itu hal yang penting sekali juga untuk diakomodir dalam undang-undang jalan yang baru nanti. Lalu terkait jumlah lahan yang disediakan bagi prasarana jalan semakin terbatas, ya, sehingga tidak mampu mengikuti pertumbuhan transportasi barang dan jasa. Kita sangat ketinggalan sekali, ya, untuk menambah jalan baru, membangun jalan tol baru. Sampai sekarang progres kita mungkin untuk yang Jawa antara Jakarta Surabaya baru bisa mendapatkan tambahan di jalur Ungaran Bawen. Jalur yang lain belum bisa terkonfirmasi sampai sekarang. Bagaimana jalur Palimanan ya, Cikampek ke Palimanan, lalu Surabaya, Mojokerto, Madiun dan sebagainya, belum ada konfirmasi yang menggembirakan. Karena ini problem persoalan lahan juga menjadi hal yang sangat kita dengarkan di mana-mana problem lahan ini. Nah, saya kira perlu ada terobosan persoalan lahan ini. Misalnya bagaimana partisipasi peran masyarakat itu juga ada pembebanan pada masyarakat. Kita tahu bahwa kalau konsep seperti sekarang ini dipertahankan bahwa jalan itu adalah beban, ya, anggaran bagi kita, bukan aset. Yang terjadi memang pendekatan kita bukan pendekatan bagaimana ada pemanfaatan yang luar biasa ketika kita membuat jalan baru, ketika kita membuat jalan tol baru dan sebagainya. Mestinya masyarakat yang juga diuntungkan oleh dibukanya jalan baru itu harus juga ikut memberikan partisipasinya. Saya kira itu harus dinormakan gitu, harus dinormakan. Ya, bagaimana misalnya ada jalan baru, masyarakat yang punya tanah di situ bisa merelakan tanahnya untuk atau bisa menurunkan harganya, ya, tidak lalu menjadi tinggi lah ya, untuk kepentingan umum saya kira. Karena apa? Karena masyarakat juga diuntungkan dengan kenaikan harga tanah itu. Jadi ini kalau pendekatannya jalan sebagai aset, tapi kalau masih sebagai beban anggaran pemerintah, saya kira memang tidak ke sana gitu. Nah, ini harus ada terobosan untuk menormalkan ini. Tetapi saya kira kembali kepada kita semua dan juga pemerintah apakah mau ke arah sana. Saya kira tidak ada yang dirugikan ya untuk kepentingan umum ya. Lalu beberapa tuntutan masyarakat terkait kenaikan tarif jalan tol yang saat ini masih orientasinya masih belum mengarah pada bagaimana terpenuhinya standar pelayanan minimum di jalan tol itu juga menjadi problem. Dan saya kira kesempatan untuk melakukan revisi undang-undang jalan ini penting sekali untuk bagaimana jalan tol itu dibangun ya betul-betul untuk kelancaran transportasi, distribusi barang dan manusia dan menguntungkan masyarakat. Tidak masyarakat justru dijadikan ya objek untuk meraih keuntungan ya, satu pihak saja, saya kira gitu. Nah, itu yang barangkali juga harus menjadi terobosan yang akan dilakukan di revisi undang-undang jalan. Lalu ada juga persoalan atau latar belakang yuridis yang menjadi dasar perlu dilakukannya penyesuaian dan atau perubahan Undang-Undang 38/2004. Misalnya sekarang ini sudah ada Undang-Undang 2007 tentang penataan ruang. Ya, ini juga harus ada penyesuaian. Sudah ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lalu sudah ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, sudah. Lalu tentang sumber daya air, ada undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyak sekali yang undang-undang yang harus disesuaikan melalui undang-undang jalan ini. Saya kira kalau kita lihat faktanya di lapangan, persoalan-persoalan terkait dengan jalan ini memang tidak hanya cukup diselesaikan melalui misalnya kalau persoalan macet kita koordinasi antara seluruh stakeholder ya dengan pemerintah daerah. Kesannya kesan dadakan semua ya. Kalau urusan mudik ya sampai kapanpun persoalannya juga seperti itu terus nggak tertangani ya. Persoalan bikin posko, persoalan bikin ini dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya, subsidi kendaraan bermotor ya para penumpang pemudik yang menggunakan sepeda motor dan sebagainya. Saya kira itu persoalan jangka pendek yang tidak akan bisa menyelesaikan problem yang utama, problem yang prinsipil dari persoalan jalan ini. Belum lagi bagaimana kita menata transportasi massal, ya. Bagaimana kita juga harus mengalokasikan secara khusus upaya kita untuk meningkatkan terselesaikannya angkutan massal, jalur rel ganda itu kapan sekali juga belum menjadi prioritas yang kuat bagi kita karena memang norma regulasi yang ada itu belum begitu kuat untuk kita dorong ke arah sana. Saya kira itu beberapa hal yang belum lagi kelemahan-kelemahan ya, kelemahan-kelemahan dari dipraktekannya Undang-Undang 38 nomor 2004 ini banyak sekali. Misalnya adalah secara kelembagaan tidak ada badan pengawas yang independen. Badan pengawas jalan yang ada sekarang ini misalnya badan pengawas jalan tol ataupun badan pengawas jalan itu masih melekat di dalam Kementerian PU. Nah, ini juga tren dari beberapa kementerian ini kan sudah bisa melepaskan diri badan pengawasnya ya. Sekarang di dalam beberapa lembaga misalnya pengawas haji misalnya kan itu juga sudah lepas dari Kementerian Agama. Ini badan pengawas jalan masih berada di bawah Kementerian PU. Badan pengawas jalan tol juga seperti itu. Artinya ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memang harus segera kita tata dan tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Saya kira itu barangkali beberapa yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kali ini, sekaligus juga menjelaskan sampai mana pembahasan revisi undang-undang jalan ini sudah dilakukan di DPR. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi awal kenapa perlu direvisi dan juga hal-hal yang ternyata terkait dengan undang-undang yang lama itu belum bisa mengakomodir, tidak bisa mengakomodir kebutuhan sekarang dan berbenturan juga dengan undang-undang yang sudah ada yang lain. Dan mungkin kita lanjut ke masyarakat transportasi Indonesia, Bu Ellen. Bu Ellen, dari sudut pandang MT itu seperti apa sistem transportasi kita dan terkait dengan RU jalan ini? Apakah memang revisi itu dan mutlak dan hal seperti apa yang sudah dikaji yang bisa diberikan untuk masukan? Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu, siang Pak. Maaf terlambat tadi. Saya Ellen Tangkudung, pengurus dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mohon maaf, Ketua Umum kami tidak bisa hadir. Terkait dengan revisi Undang-Undang Jalan, Undang-Undang 38 tahun 2004, rasanya tahun 2010 tahun 2011 yang lalu sudah dimulai untuk membahas hal-hal yang apakah ini perlu direvisi atau tidak. Tapi sebelumnya saya ingin reverse kembali, melihat kembali bahwa negara kita ini, Indonesia ini, itu bukan hanya jalan kan. Kita punya laut yang sebagai pengikat di antara pulau-pulau, bukan pemisah ya. Kita punya transportasi udara juga. Dan kalau kita melihat anggaran yang dikucurkan sekarang, tentu Bapak lebih tahu, itu kan jauh lebih besar diberikan untuk anggaran jalan, baik pembangunan maupun pemeliharaan. Nah, mestinya paradigma
bahwa transportasi itu lebih berat ke darat, itu harus sedikit demi sedikit diubah. Jadi mulai, walaupun sekarang sudah ada, tetapi fokus kita masih terlalu ke darat. Masih terlalu ke darat dan masih terlalu ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, yang dilihat adalah jalan rusak yang di Pulau Jawa, jalan yang selalu kurang di Pulau Jawa, dan itu berputar-putar di situ. Padahal seharusnya pemerintah punya perhitungan yang lebih luas. Bagaimana sih peredaran logistik sebenarnya, transportasi secara logistik barang dari titik satu ke titik yang lainnya, dari luar masuk dan dari dalam kita keluar. Kemudian mulai mengalihkan perjalanan-perjalanan yang tidak perlu lewat darat. Beban yang terlalu berat di jalan lintas timur Sumatera dan jalan Pantura di Pulau Jawa itu bisa banyak dialihkan ke angkutan laut. Angkutan laut dalam pengertian angkutan pantai, coastal, ya, angkutan pantai. Seperti perjalanan dari Jakarta Surabaya, itu kan bisa lewat laut, dalam hal ini pantai Jakarta Semarang. Kemudian ada angkutan barang yang sangat tidak masuk akal dari Medan sampai Surabaya misalnya, atau dari pabrik baja di Cirebon dibawa ke Medan. Padahal kalau lewat laut itu sangat tidak membebani jalan. Nah, konsep seperti itu secara besar kelihatannya belum ada perhitungannya. Sekarang fokus kita melihat keadaan yang ada, bahwa jalan itu jadi harus perlu dibangun. Double track untuk kereta, salah satunya tujuan juga untuk itu mengalihkan sebagian besar seharusnya perjalanan lewat utara Pantura itu ke kereta juga dan juga ke laut. Nah, saya juga dengar di media ada kebijakan yang mungkin untuk menyelamatkan hal yang lain, tetapi membebani yang lain, yaitu untuk impor. Misalnya, ini misal ya, saya juga dengar di media, itu impor bawang merah. Itu kan nggak boleh masuk Priok, harus masuknya di Tanjung Perak. Harus masuk Tanjung Perak. Padahal banyak dikonsumsi oleh Jakarta, Jawa Barat. Sehingga dari Tanjung Perak kontainernya itu jalan lewat darat 2 kontainer minimal masuk ke Pasar Induk Kramat Jati. Itu saya juga dengar di media. Mungkin ada pikiran lain untuk membuat kebijakan itu. Tapi kalau dari sisi jalan kan itu membebani. Walaupun bawang merah mungkin nggak berat-berat amat ya. Kalau dibandingkan dengan contoh kita bagaimana peredaran semen, besi baja, tiang-tiang pancang itu bisa beredar di mana-mana karena sistem jalan kita yang lebih kelihatannya lebih diminati. Dan persoalan itu bukan hanya persoalan di jalan, tapi persoalan di titik-titik transfer. Titik transfer itu adalah pelabuhan, di mana biaya di pelabuhan dikatakan sangat tinggi, sehingga mereka tidak mau lewat pelabuhan, jadi harus lewat darat. Nah, overall seperti itu harusnya menjadi awal dari bagaimana harusnya di jalan, bagaimana harusnya di transportasi yang lainnya. Dan saya pikir itu sih sudah ada, tapi perhitungan dimensi dari logistik satuannya atau angkutan penumpang pun harusnya dilihat secara luas. Jadi tidak hanya berhenti hanya melihat bagaimana beban jalan, tapi lihat secara luas. Nah, terkait dengan itu latar belakang bagaimana kita melihat jalan ini. Jadi kalau kita hanya fokus ke jalan, apapun jalan itu ada kapasitas, dan kapasitas itu balapan terus dengan isinya. Isinya itu adalah kendaraan, penumpang yang naik di kendaraan itu, barang, logistik yang ada di kendaraan itu. Itu balapan terus. Contohnya jalan di Jakarta, kita mau buat jalan sebanyak apapun, pasti akan dibebani terus dengan
dengan kendaraan dan pasti akan tetap macet. Itu kalau tidak dialihkan ke hal-hal yang lebih massal. Barang juga massal itu di kereta, barang itu massal itu di kapal laut, bukan di kontainer yang satu truk itu cuma bisa 1 atau 2 teus gitu. Nah, jadi dari situ. Nah, kalau kita lihat, saya kembali ke Undang-Undang Jalan. Undang-Undang Jalan ini memang benar bahwa ada undang-undang yang lain yang sudah terbit setelahnya, sehingga ada hal-hal yang perlu disinkronkan. Tadi Undang-Undang Tata Ruang, kemudian Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Salah satu isi dari Undang-Undang 22, maaf saya agak kurang bisa menghafal pasal, kalau nggak salah pasal 12 ya, maaf, nanti dilihat aja. Itu tentang dana preservasi jalan. Itu jelas dana preservasi jalan, tidak ada di Undang-Undang Jalan. Jadi itu waktu itu dimasukkan saja supaya ada undang-undangnya. Tetapi ya itu yang salah satunya, jelas harus ada rinciannya, karena sampai sekarang pun tidak bisa dilaksanakan dana preservasi jalan. Bagaimana caranya? Kemudian ada lagi hal-hal seperti kerusakan jalan. Kalau ada jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan, maka harus ditanggung. Siapa yang menanggung? Belum tahu, karena tidak ada di Undang-Undang Jalan. Jadi itu barangkali hal-hal, kalau didetailkan ada beberapa hal lagi yang kami dari MTI juga melihat bahwa memang harus ada sesuatu yang dilengkapi. Memang ada beberapa turunan sudah dimasukkan dalam PP. Tapi kita tahu PP itu tidak ada ini ya, saksi ya. Sehingga ada juga hal-hal yang di undang-undang seperti begini. Setiap orang yang menggunakan jalan tidak pada peruntukannya kan denda. Ada tuh pasalnya. Dendanya kalau nggak salah di Undang-Undang 38 itu gede-gede, 500 juta kalau nggak salah. Tapi bagaimana kita lihat di Tanah Abang, okupansi daripada jalan itu banyak itu kan oleh truk, parkir, kemudian kaki lima, pedagang, dan itu tidak berdaya untuk membersihkan itu, padahal secara undang-undang itu jelas ada bahwa peruntukannya itu ada ruang milik jalan. Ruang milik jalan itu di PP-nya lebih detail lagi, tapi ruang milik jalan itu ada ruang milik jalan, ada ruang pengawasan jalan yang ukurannya jelas itu adalah milik jalan, diperuntukkan untuk lalu lintas jalan. Dan kalau itu digunakan oleh bukan sesuai peruntukannya, maka ada sanksi-sanksinya, dan sanksinya itu ada denda dan kurungannya, ada hukumannya. Berarti jelas hukumannya. Tetapi mungkin itu nggak tahu apa pernah dilaksanakan atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin kurang implementasinya, atau produk undang-undang itu kurang dapat dilaksanakan, entah karena kalimat-kalimat undang-undang itu sendiri, atau ada produk hukum yang lain harus mendukung itu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi itu ya. Kemudian satu lagi barangkali kalau di detail jadi banyak, tapi satu lagi barangkali yang perlu diingatkan, yaitu Undang-Undang 38 tahun 2004 ini belum secara pasti menuliskan atau mengamanatkan tentang keselamatan jalan. Padahal Presiden sudah menyampaikan juga, mencanangkan juga soal RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, di mana ada target, ada roadmap untuk keselamatan jalan yang secara undang-undang jalan tidak ada hukumnya di situ. Karena memang undang-undang jalan keluar duluan dari RUNK. Jadi memang jadi persoalan sekarang, karena kalau pemasangan pembuatan jalan baru, pemasangan rambu marka dan petunjuk di jalan itu bisa dilakukan sekaligus. Masalahnya bagaimana dengan jalan-jalan yang sudah lama? Karena ada dua instansi di situ yang bangun PU
yang memasang rambu itu adalah perhubungan. Nah, di situ kadang-kadang anggarannya nggak sama ya, tahun anggaran nggak sama. Tapi kalau PU juga ingin memasang nanti salah lagi, karena ada temuan lagi nanti. Padahal dari sisi keselamatan, jalan yang baru itu sangat perlu rambu, marka, dan perlengkapan jalan lainnya seperti safety guard gitu ya, rel, besi pengaman di pinggir jalan, ada delineasi pinggir jalan, tanda-tanda itu sangat diperlukan untuk jalan baru dan jalan juga yang baru diperbaiki. Nah, karena ada beberapa jalan harus di realignment, harus dibuat lagi. Contohnya di Nagrek itu jalan lama yang terlalu miring sehingga harus dibuat lagi menjadi lebih landai, dan itu langsung harus dipasang segala macam perlengkapan jalan termasuk lampu dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat dari undang-undang Undang-Undang 38 ini memang hanya kementeriannya itu adalah PU. Undang-Undang 22 itu yang punya 5 institusi, ada stakeholders yang banyak gitu. Tapi jalan hanya di PU. Jadi barangkali ada hal-hal yang tentang keselamatan jalan harus lebih dituliskan, ada pasal-pasal tertentu yang menekankan soal keselamatan jalan, karena kita ingat bahwa fatalitas kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia maupun luka berat dan luka ringan itu makin lama makin naik. Nggak usah mikirin soal mudik. Kalau mudik itu karena diungkapkan terus oleh pers ternyata gede. Padahal sehari-hari saja itu sering terjadi kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia juga. Memang lebih banyak unsur manusia, tetapi unsur karena jalan, baik itu jalan rusak, baik itu jalan itu kurang perlengkapan jalan, baik itu secara geometrik jalannya, itu juga masih banyak kejadian, walaupun persentasenya kecil, tapi hal itu yang paling bisa cepat dilakukan oleh pemerintah. Ya, kalau kesalahan manusia masih ada orang manusia yang harus diatur lagi, tapi kalau jalan itu sudah kewajiban, dan itu adalah benar-benar harus pemerintah, nggak mungkin kita yang perbaiki jalan sendiri. Itu barangkali dari saya hal-hal yang mendukung sebenarnya bahwa itu perlu direvisi karena ada hal yang baru dan juga kita lihat sehari-hari ada hal yang perlu dilengkapi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ternyata menarik soal jalan. Yang bangun PU, tapi aksesorisnya perhubungan. Karena itu seringkali setiap yang saya lihat di Nagrek itu sudah selesai lama, tapi tidak terpakai, kan ditulis di situ belum ada rambu. Nah, mungkin itu Pak, salah satu koordinasi ternyata itu milik perhubungan kalau rambu. Kalau PU memasang jadi masalah. Temuan BPKP kan, jadi persoalan hukum. Yang kedua juga ini lucu kan Pak Arwani, saya melihat juga pemerintah menaikkan harga BBM dengan asumsi supaya dan kemudian ingin menggalakkan transportasi massal. Tapi Departemen Perindustrian dan Perdagangan membuat kebijakan untuk mobil murah. Ini akan berbenturan karena semakin mobil itu semakin murah akan semakin beli mobil orang. Akhirnya BBM lagi turun. Dan itu terbukti bulan ini meskipun BBM dinaikkan malah konsumsi tambah 5%. Nah, ini menarik juga hal-hal semacam itu. Juga kebijakan jalan di Jakarta, jalan ditambah terus tiap hari tambah 67 mobil dan motor per hari. Data yang ada seperti itu, jadi ya nggak akan ngejar. Mungkin sekarang teman-teman kalau ada yang mau bertanya dari sana, Pak Risa, Pak Pengamat Haji Barkah, Pak Erwin dan Pak Murjani. Ya, Risa dulu. Terima kasih. Saya teman dari antara pertanyaan. Terima kasih, saya Reza dari Antara. Pertanyaan saya tadi mungkin kalau
kepada Mas Arwani mungkin bisa diulas sedikit soal sampai sejauh mana tadi progres dari kalau sudah dibentuk pansus di DPR itu sampai sejauh mana mungkin yang dilakukan oleh pansus, kemudian sejauh mana juga desakan kepada pemerintah untuk juga lebih peduli gitu untuk bersama-sama membahas. Kalau melihat dari urgensinya, misalnya dari kerusakan jalan, dari kesulitan pemerintah kabupaten terutama yang kesulitan merawat jalan itu sampai sejauh mana itu kerugiannya. Terus juga kalau itu sudah menjadi RUU, apakah juga diatur misalnya dalam pembuatan jalan itu include dengan irigasinya, saluran irigasi. Karena kelemahan jalan-jalan kabupaten terutama itu banyak hanya jalan, tidak ada saluran irigasi kanan kiri. Kalau musim hujan air meluap ke jalan itu langsung jadi lubang, itu cepat merusak jalan itu. Sampai seperti itu. Apakah itu juga diatur? Terus kemudian yang satu lagi soal tonase tadi seperti dikatakan Bu Ellen tadi bahwa kendaraan itu kan punya kapasitas masing-masing baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten tadi. Nah, tapi kan prakteknya kendaraan itu sendiri kan harusnya diatur yang jalan nasional tonase berapa, jalan provinsi tonase berapa. Tapi kan prakteknya semua kendaraan jalan semua. Seperti kejadian robohnya jembatan Kukar yang di Kalimantan itu karena juga tidak ada pengaturan tonase. Jadi kendaraan dari tambang batu bara semuanya sangat berat lewat semua jembatan. Padahal itu kan jembatan gantung, akhirnya jebol ambruk jembatan itu. Seperti itu. Apakah juga hal itu juga nanti diusulkan diatur dalam RUU itu? Terima kasih. Pak, Barka, lanjut aja. Pengamat jalan haji. Saya saja Barkah dari Republika. Pertanyaan saya singkat, bagaimana konsistensi dari paradigma yang akan kita buat dalam undang-undang ini, karena yang paling payah adalah kita dalam soal-soal itu kan. Tadi benar saya sepakat dengan itu bahwa ini rancangan undang-undang ini sepertinya terfokus pada Jawa. Itu agak bermasalah. Misalnya besok kita akan membangun, ini ada isu membangun Selat Sunda Bridge gitu kan. Ini kan juga lucu juga bahwa kita akan seolah-olah bahwa semuanya fokus di Jawa. Bagaimana kita tidak ingin membangun kereta api untuk dari Banda Aceh sampai Lampung. Sebenarnya tidak ada keinginan seperti itu gitu. Padahal ini dulu kan cita-cita Bung Hatta tahun 56 itu mereka Bung Hatta ingin sebagai badan kereta api dari Banda Aceh sampai Lampung. Dan ini gampang sekali sebenarnya, dan biasanya mereka tinggal meminta kepada para pemilik mobil itu untuk membuat jalan mereka tinggal di samping. Itu juga persoalan lain lagi karena akan menjadi susah karena ini akan membuat iri dari pihak Papua, misalnya dari pihak Sulawesi. Kalau kita besok melihat bahwa jalan tol lebih dikejar daripada jalan yang lain, ini juga menjadi masalah. Kami ingin melihat bagaimana konsistensi paradigma itu. Terima kasih. Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Soekatro dari Senayan. Ini pertanyaan ini untuk Pak Arwani dari Komisi 5. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jalan, tentang RUU jalan, kita butuh sangat waktu panjang. Kenapa saya katakan demikian? Kita sangat tahu bahwa di berbagai situs kita bisa lihat akses pembunuh paling tertinggi di Indonesia itu adalah angka kecelakaan lalu lintas. Tapi fakta kenyataannya sanksi yang diberikan untuk PU sesuai dengan undang-undang, kalau tidak saya salah, sesuai dengan undang-undang 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 24 ayat 1 itu jelas menyatakan ada sanksinya yang jelas, tapi itu tidak pernah dilakukan sanksi itu sampai kemana pengawasan hak politik dari DPR khususnya anggota Komisi 5. Terus yang kedua, apakah anggota Komisi 5 pernah turun langsung melihat bagaimana mekanisme tata cara para kontraktor melaksanakan pembangunan ataupun peningkatan jalan? Karena kita lihat disitulah lemahnya seorang PL, pengawas lapangan yang tidak punya payung hukum untuk menindak seorang kontraktor dalam pelaksanaan
pembangunan maupun peningkatan jalan. Karena kita tahu khusus Nagrek sendiri ataupun khusus Pantura sendiri setiap tahunnya itu, kalau nggak saya salah tahun ini itu anggarannya itu hampir mencapai 2, sekian triliun per tahunnya. Jadi sementara kita tahu kualitas jalan itu kan minimal, sudah jelas dalam undang-undang itu sudah minimalnya itu 10 tahun. Terus kenapa? Setiap tahun itu sampai sekian triliun. Kami di Indonesia Timur itu, Pak, jalan kami itu, jalan nasional yang ada di Indonesia Timur, itu berapa persen yang rusak? Ini kan ketimpangan ini sangat-sangat tidak adil, sehingga jangan salahkan kalau kadang-kadang kami dari Indonesia Timur itu minta merdeka gitu. Ini tidak masalahkan. Ya lanjut Pak. Terus yang kedua, kita tahu memang seperti tadi yang Ibu Ellen, perkembangan pembangunan jalan itu sangat tidak efektif, tidak sesuai dengan apa pertumbuhan kendaraan. Seperti apa yang dikatakan moderator tadi Pak Jaka. Dari data yang ada saat ini jumlah pertumbuhan kendaraan kita 24% per tahun. Sementara untuk pertambahan ruas jalan kita itu nggak nyampe 1%. Otomatis itu akan ketimpangan itu akan terjadi. Terus yang kedua, penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan jalan yang sangat tidak sinkron. Kenapa saya katakan demikian? Begitu saat dikeluarkan APBN, penyerahannya itu ke daerah, ke kementerian, sehingga pembangunan itu tidak efektif. Begitu pada saat APBN itu bisa diambil oleh pemerintah provinsi, itu sekitar, kalau nggak salah saya itu nanti sekitar hampir bulan April. Otomatis dalam tendernya itu walaupun dilakukan bulan Januari tidak akan bisa efektif. Kontraktor itu tidak akan mau bekerja sebelum ada uang. Otomatis itu dilaksanakan ke bulan 5 mulai bekerja, belum tentu mulai bekerja, belum lagi nunggu sanggahan sampai bulan 6, efektifnya sampai nanti begitu mau bulan 12 nggak bisa tercapai kerjaan, kontraktor ini bermain. Apapun katanya, walaupun sumpamanya ketebalannya sumpamanya 6 cm itu dibuat jadi 3 cm. Kadar debunya seharusnya sekian itu dikurangin. Jarak tempuh antara pengantar aspal dengan lokasi pembangunan itu juga dikurangin. Ini yang saya pertanyakan, sampai sejauh mana Komisi 5 mengawasi pembangunan jalan sehingga kualitas dan ketahanan usia jalan itu tidak mencapai maksimal 10 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Murjani terakhir. Murjani belakang. Maju. Dari maklar dulu Ya dia pelaksana dulu. Oh dia pimpro dia tuh pimpro. Tahu persis dia pelaksana. Tahu. Jalan Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjani. Ini aja nggak apa-apa. Ini masih sama saja. Dayak kos. Saya Murjani dari Adamilan Masih Pos. Mungkin yang saya mengingatkan kata teman saya Pak Gani. Perlu adanya nanti mungkin untuk komisi Pak ya, untuk komisi yang menggagas soal revisi undang-undang jalan ini untuk berpikirnya secara nasional gitu. Jangan ada petak-petak antara lokal itu bahaya nantinya. Yang menjadi yang persoalan itu kan memang di Kalimantan itu di lintas Kalimantan itu memang benar-benar rumit, itu benar apa kata Pak Mandi tadi, awalnya memang kabupaten itu harus diberikan kuasa untuk bisa membangun beberapa jalan. Karena selama ini yang menderita itu selalu kabupaten, itu dialami oleh beberapa yang mungkin para desa jalan ke Kalimantan itu bertanya dengan Ibu Nurhasan untuk tahu ya bagaimana nasibnya itu kan. Yang lebih lagi ini juga saya agak minta juga mungkin ini Pak, pengen tahu targetnya selesai undang-undang ini gimana kalau dilihat dari pemerintah begini kan. Sesudah itu masalah sanksinya nanti apa memang ada di pasal-pasal itu, dan mungkin ini masukan atau mungkin ada juga di tim itu tentang adanya badan pengawas serta pos pengaduan. Artinya begini, karena ada jalan yang tonasenya 3 ton oleh kelapa sawit itu dijalannya sampai 6 ton itu kemana mereka ngadunya gitu. Itu kalau persoalan itu nggak selesai, tetap aja tuh jalan tuh jadi bubur gitu kan, rusak terus. Nah mungkin itu saja. Ini terima kasih. Assalamualaikum. Nah, terima kasih. Mungkin ada 4 penanya yang banyak sekali. Itu mungkin Pak Arwani dan Ibu Pak Arwani.
Terima kasih. Yang pertama Mas Reza, ya. Jadi sampai sejauh mana progres panja panitia kerja jadi pansus kecil ya, pansus kecil yang seluruh anggota panjanya itu berasal dari Komisi 5. Jadi sampai sekarang itu posisi pembahasan itu baru pada tahap DPR sudah menyerahkan DIM, lalu pemerintah juga sudah menyerahkan DIM sandingannya. Memang dari DIM yang diserahkan oleh pemerintah itu, pendapat dari pemerintah sampai sekarang memang saya melihat masih belum banyak ya memberikan tanggapan positif atas DIM dari DPR. Jadi dari 200-an lebih DIM itu pemerintah hanya posisinya 11 DIM yang menyetujui. Itu pun lebih pada banyak pada redaksional gitu. Artinya memang kita masih harus melakukan komunikasi kepada pemerintah untuk meyakinkan kepada pemerintah bahwa memang ada banyak hal yang harus ya dilakukan perubahan atau juga penambahan norma baru. Tadi jelas sekali banyak persoalan yang terkait dengan mulai dari perencanaan ya. Saya menyebut bukan persoalan lah ya. Ada beberapa kelemahan yang menghambat kedudukan jalan sebagai bagian dari prasarana transportasi itu, mulai dari persoalan perencanaan ya, mulai dari bagaimana merencanakan sebuah jalan ya, mulai dari memperhatikan AMDAL lalu lintas ya, trafiknya sejauh mana, sebesar apa trafik yang perencanaan prediksinya, lalu aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan, kebutuhan dukungan prasarana jalan dalam mendukung transportasi yang terpadu ya, bagaimana konektivitas itu bisa terjalin. Saya kira itu sebuah perencanaan besar ya. Lalu bagaimana juga memperhatikan terkait dengan jalur perlintasan ya, kereta api dan sebagainya, pembangunan yang sinkron dengan tata ruang sesuai dengan kewenangan yang dipunyai oleh daerah ya. Itu juga beberapa persoalan yang saya kira perubahan fungsi jalan ya, misalnya kayak di Jalan Gatot Subroto ini jalan nasional, tetapi lalu tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah daerah misalnya terkait dengan penggunaan ruas untuk busway, dan juga beberapa itu kan di undang-undang belum secara detail dan tegas diatur gitu. Artinya nanti juga ujungnya pada persoalan sanksi ya, persoalan sanksi dan penegakan law enforcement-nya seperti apa. Lalu kelemahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan ya, itu juga banyak sekali. Artinya banyak hal yang harus kita yakinkan kepada pemerintah sehingga pada akhirnya nanti pemerintah juga siap, betul-betul siap. Saya juga kemarin sempat heran, tanda tanya, ketika proses pembahasan sudah oke, paripurna sudah sepakat, usul inisiatif, kita sampaikan kepada Presiden, Presiden juga sudah menunjuk Kementerian Perhubungan, PU, ya, Kemendagri dan Kemenhub, tapi beberapa bulan setelah itu ada masukan ataupun juga wacana dari sikap dari kementerian, salah satu kementerian yang mencoba agar sudahlah nggak usah direvisi, peraturan-peraturan perundangan yang ada sekarang ini sudah cukup gitu ya, belum saatnya dan lain sebagainya. Ini barangkali juga kita membutuhkan teman-teman DPR harus, saya kira semua teman-teman yang ada di Komisi 5 itu harus terus mendorong lebih kuat kepada pemerintah agar
bisa yakin ya bahwa revisi ini memang dibutuhkan, saya kira itu. Soal tonase ya, saya kira juga bagian dari bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan ya, pembinaan dan pengawasan itu bisa diperhatikan. Kita lihat sekarang ini fungsi jembatan timbang yang hanya berfungsi sebagai alat untuk berfungsi sebagai menambah PAD saja, tidak memperhatikan fungsi senyatanya seharusnya ya, bahwa dia juga dalam posisi melakukan kontrol terhadap muatan ya, tonase angkutan barang khususnya. Ini tidak berfungsi, apalagi di beberapa jembatan timbang yang pernah saya kunjungi, terutama di Pantura, itu banyak fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik. Ini juga akan menjadi bagian yang akan kita perjuangkan di dalam RUU revisi Undang-Undang Jalan ini. Lalu Pak Barkah, menurut saya konsistensi paradigma yang harus kita perjuangkan nantinya, saya kira tentu kita tidak ingin secara besar-besaran melakukan perubahan paradigma ataupun mazhab ya, dari mazhab yang sekarang ini sudah ada mungkin ke mazhab transportasi. Saya kira itu butuh wacana yang saya kira meyakinkannya ke pemerintah akan lebih sulit, saya kira ya. Saya juga kemarin ditanya apakah DPR ini akan mengubah persoalan pengelolaan jalan, penyelenggaraan jalan itu menjadi sebuah mazhab transportasi yang tersentral gitu. Saya kira kita tidak jauh ke arah sana, tetapi kita sesuaikan saja beberapa norma yang sudah ada di dalam undang-undang yang sekarang ini muncul, misalnya di Undang-Undang Lalu Lintas ya, di Undang-Undang Tata Ruang, itu saya kita sesuaikan dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti misalnya memunculkan badan pengawas jalan, lalu juga peran serta masyarakat, pelibatan serta masyarakat mulai dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum, pelayanan pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan, penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Saya kira itu juga akan membutuhkan masukan dari masyarakat. Itu nanti akan kita masukkan pada badan pengawas jalan sebagai sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan. Ini akan nyambung dengan kebijakan pemisahan ya, pembuat kebijakan, pelaksana dan juga pengawas. Kalau sekarang ini yang di Undang-Undang 38 nomor tahun 2004 itu BPJT ya, Badan Pengawas Jalan Tol, yang ada itu masih berada di bawah Kementerian PU. Sedangkan BPJT yang baru nantinya itu adalah merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Lalu saya kira kita ini membuat undang-undang, keberlakuannya juga kemanfaatannya untuk secara nasional. Jadi tidak ada orientasi revisi undang-undang jalan ini hanya karena kepentingan untuk lokal Jawa. Saya kira sangat tidak ke arah sana kita ya. Cuma memang karena saya kebetulan orang Jawa Tengah, jadi di dalam memberikan contoh-contoh permisalan tadi lebih banyak memang untuk yang saya ketahui ya, kasus-kasus di Jawa. Saya kira begitu. Saya kira kasus di Dumai misalnya, bagaimana jalan itu tidak lagi menjadi good publik ya, tidak menjadi jalan yang betul-betul secara penuh itu didefinisikan sebagai jalan yang dibiayai bersumber dari APBN dan APBD lagi. Tetapi banyak sekali jalan di sana yang memang jalan yang dibiayai oleh para pengusaha ya, dibuat oleh para pengusaha ya, oleh para pengusaha sawit, yang itu sebenarnya kita juga bingung ini jalan apa kan gitu ya, jalan apa kan gitu. Pada akhirnya karena keterbatasan dan keterdesakan, ya udah pokoknya bikin jalan aja lah, yang penting gitu ya. Nanti beberapa tahun ke depan nanti akan menjadi sebuah problem yang saya kira
itu belum tertangani di undang-undang jalan sekarang ini gitu. Kalau undang-undang jalan sekarang ini kan yang namanya jalan itu ya jalan yang bersumber pembiayaannya dari APBN dan APBD dan sumber-sumber yang lain. Jadi belum jelas gitu ya, belum jelas sumber-sumber yang lain itu bagaimana, seperti apa dan bagaimana konsekuensinya gitu. Di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu batu bara, banyak sekali jalan berpuluh-puluh kilometer yang itu pembuatannya bukan bersumber dari APBN dan APBD, tetapi dari para pengusaha. Yang ini juga saya kira butuh pengaturan yang detail dan tegas, jelas ya, dari peraturan perundang-undangan sekelas undang-undang saya kira. Pak Erwin ya, jadi memang butuh waktu yang panjang untuk membahas RUU ini, tetapi harus ada target yang jelas. Saya kira kita ingin pada periode kali ini revisi undang-undang jalan bisa kelar. Kami juga betul-betul memohon kepada pemerintah agar bisa bersama-sama bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa menyelesaikan RUU jalan ini. Apakah pernah melihat secara langsung? Saya kira pengawasan secara langsung oleh pihak DPR itu tidak pada sampai ke arah sana ya. Kita berpedoman berdasarkan pada pengawasan yang dilakukan, lembaga pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pihak internal, Dirjen, maupun juga oleh pengawasan dari BPK. Saya kira kita melihat berdasarkan dari situ. Nah, selalu saja memang pemerintah beralasan bahwa kenapa jalan ini cepat rusak. Mungkin saja alasan yang dikemukakan itu lebih pada beban jalan yang sudah sangat overload ya, sudah jenuh sekali. Bagaimana tadi disebutkan oleh Bu Helen bahwa idealnya ya infrastruktur jalan itu terbebani tidak lebih dari mungkin 90% ya. Ya idealnya 80 atau 75% lah orang yang menggunakan jalan darat itu. Mungkin bisa di-share terbagi dengan kereta api ya, atau jalan udara lewat udara maupun laut. Tetapi yang terjadi sekarang ini 96% atau 95% orang menggunakan jalan darat. Hanya berapa persen yang menggunakan kereta api, apalagi menggunakan pesawat udara. Nah, saya kira dengan target rel ganda ini saya kira akan bisa mengalihkan 10-15% pengguna jalan darat yang melalui. Lalu terkait dengan ya kualitas jalan, kembali lagi pada kualitas jalan, saya kira harus ada terobosan ya terkait dengan bagaimana cara kita melakukan pembiayaan penganggaran itu. Saya tadi terutama pada persoalan perawatan jalan yang tadi disebut berapa triliun ya, triliunan kita anggarkan untuk perbaikan perawatan jalan, tetapi ya seperti itu saja. Maka harus saya mengusulkan, dan itu juga sudah menjadi wacana di teman-teman Komisi 5, ada terobosan dalam hal pembiayaan penganggaran. Seperti tadi, tidak seperti sekarang ini tahapan APBN 1 tahun, tapi juga bisa menggunakan sistem kontrak jangka panjang ya, seperti pembangunan jalan baru. Itu akan bisa menjawab, saya kira, tanggung jawab dari kontraktor untuk bisa menjamin bahwa jalan itu dalam beberapa tahun itu tetap bisa mulus gitu. Kalau hanya terbatas pada 1 tahun, lalu ada garansi hanya beberapa bulan, lalu setelah itu tidak ada penanggung jawab lagi. Untuk menjawab persoalan jalan lubang saja harus menunggu penganggaran lagi, dan selanjutnya. Saya kira badan pengawas untuk pos pengaduan itu akan bisa terlaksana ya, jika badan pengawas jalan ini bisa terbentuk. Itu peran serta masyarakat akan bisa lebih banyak dijalankan di sana. Sekali lagi bahwa penting sekali untuk melakukan revisi undang-undang jalan ini. Karena apa? Karena banyak kompleks sekali persoalan, mulai dari bagaimana memberikan menjamin bahwa infrastruktur jalan itu akan betul-betul menjadi sarana penting untuk distribusi barang dan manusia yang akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga bagaimana
keselamatan jiwa, keselamatan para pengguna jalan itu betul-betul dijamin ya, oleh negara sebagaimana konstitusi undang-undang dasar kita mengamanatkan demikian. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama sudah tidak ada. Bisa, oh udah keluar Mas. Ya, tapi tadi menanyakan apakah termasuk irigasi jalan, mungkin salah istilah ya, harusnya drainasi jalan. Jadi memang di dalam undang-undang, kalau nggak salah turunannya juga sudah ada di PP, saya lupa nomor PP berapa, itu sudah ada bahwa yang namanya ruang milik jalan itu termasuk badan jalannya, termasuk juga drainasi jalan, karena tidak pernah bisa dipisahkan. Bahwa dalam pembangunan ada, tapi persoalan kemudian drainasi jalan itu adalah prasarana yang juga harus dipelihara. Jadi bukan jalannya saja yang rusak, tapi drainasi atau got saluran di kiri kanan jalan itu harus dipelihara juga. Kalau tidak ada tumbuh rumput atau sampah di situ, sehingga jalan-jalan yang dibangun atau dipelihara itu masih terganggu oleh air. Memang musuh dari jalan itu air, sehingga kalau sering tergenang banjir, bahkan nggak usah banjir, tergenang sedikit saja kecepatan kerusakannya menjadi lebih tinggi. Dan kerusakan yang berikutnya adalah soal tonase jalan. Tonase kan di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas sudah ditetapkan untuk kelas 1 2 itu 10 ton tonase. Dan paling rendah pun 8 ton, udah kali lagi jalan 3 ton. Itu paling rendah 8 ton. Memang itu untuk jalan baru, jalan-jalan lama masih banyak yang masih lebih rendah. Namun persoalannya di jalan raya itu adalah kelebihan muatan itu. Dan kelebihan muatan yang harusnya 10 ton menjadi 15 ton misalnya, hanya kelebihan 50% per as ya, per as kendaraan itu, sumbu kendaraan itu sudah bisa mengakibatkan kerusakan menjadi 4, 8, 16 kali lipat. Jadi memang beban kendaraan itu yang harus selalu dijaga. Bahwa jembatan timbang tidak berfungsi, banyak hal lain yang sebenarnya bisa didorong untuk tidak hanya tergantung dari jembatan timbang. Bahwa kendaraan-kendaraan berat itu kan keluar dari industri, keluar dari pelabuhan. Nah, di ujung-ujung situ harusnya juga sudah ada penegakan hukum untuk yang kelebihan beban. Jadi tidak hanya di jembatan timbang. Kalau jembatan timbang itu kendaraan itu sudah jalan jauh, kemudian kalau dia berbeban berat diturunkan nggak sediakan gudang. Lalu akhirnya mau dikemanain itu barang. Akhirnya ininya adalah ya sudah, yang penting denda aja. Dendanya itu kan sebenarnya denda itu adalah bagian dari untuk perbaikan jalan karena dia sudah merusak jalan. Tapi itu tidak terjadi. Jadi memang sebaiknya penegakan hukum untuk kelebihan beban itu ada di awal perjalanan kendaraan berat itu, yaitu dari industri maupun di pelabuhan. Nah itu mestinya dari situ, bukan di tengah-tengah jalan. Nah itu konsepnya sebenarnya. Kemudian tadi Bapak dari Republika fokus di Jawa, benar ya, sangat Bapak juga ya sangat ini kalau kita lihat bahwa kalau di Jawa itu sangat berbeda dengan di pulau-pulau lain dalam hal jalan, karena di Kalimantan barangkali atau di pulau-pulau lain, di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, di Papua, jalan itu masih sangat dibutuhkan untuk membuka jalan. Kalau di Kalimantan, kalau dulu ke Sampit, Kalimantan apa ya, Palangkaraya Sampit kan lewat sungai itu, Pak. Sungainya belok-belok. Sekarang jalan dari Palangkaraya Sampit sudah ada jalan. Kalau persoalan memang ketika jalan itu ada dibebani oleh tadi kelebihan beban tadi ya, batu bara, sawit dan sebagainya. Tapi bahwa jalan itu harus dibangun, iya. Karena kalau tidak, perjalanan orang maupun barang menjadi terlalu mahal. Ya, jadi itu berbeda. Kalau di Jawa barangkali berbeda, tidak usah lagi bangun-bangun jalan banyak-banyak karena pertumbuhannya sudah terjadi. Tinggal perbaikan yang harus terus karena memang jalan itu kalau digunakan memang harus ada pemeliharaan. Tapi memang untuk pantura kelewatan.
pemeliharaannya sudah overloadnya itu persoalannya. Jalan dibangun zaman Douglas, kemudian mungkin dari sisi tanah dasarnya itu memang karena kita tahu di utara Pulau Jawa itu semua sungai Pulau Jawa itu semua bermuara di Laut Jawa, sehingga jalan Pantura itu memotong sebenarnya, memotong aliran sungai. Jadi aliran sungai yang ke utara itu semua dipotong oleh Pantura, jalan Pantura. Dengan demikian, padahal air itu maaf di soal terlalu teknis, bahwa air selalu mencari jalan untuk ke laut. Jadi memang selalu terganggu dari tanah dasar sampai atas. Jadi untuk Pantura memang sudah harus ada pembatasan karena bebannya sudah terlalu berat. Betul itu dengan kereta. Kita ingat kalau membangun jalur kereta, apapun di sepanjang jalur kereta itu tidak terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Tapi kalau dibangun jalan, di sepanjang jalan itu naik harganya. Tapi kalau di jalur kereta itu tidak, karena kan dia paling bertumbuhnya di stasiun-stasiun. Tapi di sepanjang jalan kereta itu biasanya tidak setinggi pertumbuhan kalau dibangun jalan. Nah, kereta itu sama dengan jalan tol, barangkali. Kalau jalan tol juga kan dibatasi pertumbuhan di kiri kanan, walaupun juga bertumbuh. Jadi memang untuk Jawa dan di luar Jawa memang jadi berbeda dalam hal perencanaan. Ya, saya di awal tadi mengatakan bahwa bagaimana kalau perencanaan itu dilihatnya memang secara luas sebagai transportasi. Jadi bahwa ada laut di situ, ada udara di situ. Nah, jadi itu yang kenapa bahwa fokus di Jawa. Kalau kita juga terus-menerus membangun di Jawa, itu ada rencana jalan tol misalnya. Saya sendiri kurang sepakat gitu ya, jalan tol Jakarta itu memang kalau lihat dari kendaraannya memang memerlukan, tapi kenapa tidak kita alihkan? Karena membangun jalan tol lagi tadi masyarakat itu memberikan tanahnya, tapi kita ingat dulu itu Pulau Jawa terkenal dengan agraris, dengan penghasilan dari sawah. Sekarang sudah diambil oleh jalan tol. Sawah-sawahnya. Petani diuntungkan karena harganya mahal, tapi kehilangan mata pencaharian. Dia bekerja lagi dia pergi ke Jambi, pergi kemana untuk jadi buruh dari kelapa sawit misalnya, tapi tidak jadi petani pemilik lahan yang dulu. Kehilangan. Pulau Jawa banyak kehilangan tanah karena pembangunan infrastruktur. Pada satu sisi memang diperlukan, tapi tentu saja harus ada dilihat secara luas seberapa orang yang harusnya menggunakan mempunyai lahan untuk bertani sekarang kehilangan mata pencaharian, kehilangan kepemilikannya barangkali karena dianggap bahwa bangun jalan itu dia punya penghasilan karena dibayar gitu ya. Nah, berikutnya Bapak tadi bahwa kecelakaan paling tinggi di jalan raya, ya itu kenyataannya. Jadi sehingga memang tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa kalaupun ada rencana undang-undang ini, tolong juga difokus untuk keselamatan jalan. Apapun pasalnya, bahwa keselamatan jalan itu memang harus ada dari sisi jalan rayanya. Nah, kalau barangkali agak sudah banyak diusulkan sebelumnya supaya tidak ini urusannya PU, ini urusan lalu lintas. Bagaimana kalau untuk jalan ini dijadikan satu kementerian saja, jadi Bina Marga dengan Perhubungan Darat, katanya itu belum sampai ke situ, tapi wacana itu sudah lama, sehingga tidak lagi kita mengatakan bahwa ini urusannya perhubungan, ini urusannya PU. Jadi mungkin untuk selanjutnya teman-teman wartawan bisa mendorong juga bahwa supaya tidak ada dispute lagi antara PU dan perhubungan, khusus darat. Perhubungan dengan Bina Marganya dengan perhubungan darat disatukan saja dengan kementerian. Lalu perhubungan yang lainnya, laut, udara, kereta bisa terpisah gitu. Tapi mungkin perlu ada kajian akademis lagi di situ. Kemudian berikutnya adalah soal kontraktor harus diawasi. Memang bukan urusan DPR, tapi dulu tahun 60-an kontraktor, perencana dan pengawas jadi satu. Jadi mereka bertanggung jawab juga untuk melaksanakan
mendesain, membangun, kemudian pengawasannya artinya dia bertanggung jawab juga atas mutunya. Ada tentu saja pemerintah yang mengawasi. Tapi kemudian saya lupa di tahun berapa itu memang dipisah. Ada desainnya, perencana, ada kontraktornya, ada pengawas sendiri. Nah, yang saya lihat kelemahannya justru di pengawasan. Jadi pengawasnya itu di lapangan jadi kerjasama dengan kontraktor. Nah, itu ya betul. Sedangkan warung, betul. Paling mudah mengurangi ketebalan antara 7 cm sampai 6 cm tebal sepanjang berapa puluh kilometer dari mana? Sekali sekian lebar. Bagaimana? Apalagi yang di bawahnya, yang 7 cm di atasnya, di bawahnya ada sub base, ada fondasi bawah, ada tanah dasar, ada fondasi 40 cm, 30 cm di bawahnya. Mana kelihatan lagi gitu. Dan sudah tidak terlihat. BPK mau lihat kayak apa juga mesti menggali. Jadi memang pengawasan untuk jalan itu pengawasan day to day, malah jam per jam. Karena nggak bisa nanti aja BPK datang nggak bisa lagi. Kalau bangunan gini gampang ukur dimensinya, baloknya, lebarnya kelihatan. Penghamparan aspalnya selalu malam yang paling sering. Iya, penghamparan aspal malam supaya dingin kali Pak. Tapi juga jangan banyak yang lihat, ya. Iya betul, karena bagaimana sih Bapak, kalaupun wartawan datang mengukur 7 cm kan alatnya ada paku khusus. Jadi tidak bisa kita bawa senti sendiri. Ya, itu jadi memang pengawasan menjadi sangat penting, Pak. Mungkin ditekankan bukan Bapak DPR datang langsung, tapi bahwa itu menjadi kunci adalah bukan di sesudah selesai, tapi day to day-nya. Itu kuncinya Pak, karena sangat mudah mengurangi ketebalan, sangat mudah. Bapak tahu sekali yang ngurangin kontraktor. Ya itulah, jadi pengawasan menjadi lemah. Jadi itu memang ya tentu saja ada badannya, tapi kalau badannya di Jakarta terus jalannya di sana ya susah juga ya. Sehingga oleh karena itu PU pun sekarang saat tidak ada Kanwil, sekarang kan membuat juga badan balai-balai, karena mereka akan langsung untuk maintenance langsung di jalan. Dan ada P2JN juga untuk perencanaan di daerah-daerah. Jadi seperti itu memang perlu tiap hari. Dan itu nggak tahu bentuknya seperti apa, harus diatur supaya itu terjadi. Ya tidak setelahnya baru ada pengawasan. Kemudian ya selanjutnya barangkali untuk Kalimantan juga menjadi contoh juga bahwa beban berat itu Pak ya. Tapi di lain sisi masih perlu sebenarnya juga dibangun jalan di sana, karena keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa membuka. Karena potensi Kalimantan juga rupanya memang sangat tinggi juga gitu, yang masih belum dieksplor dengan baik. Tapi dengan luas ya, karena Kalimantan cukup luas sehingga nggak mungkin kita hanya mengandalkan pelabuhan, tapi harus juga ada pelabuhan udara maupun jalan yang dibangun di sana, masih perlu jadinya. Oke, saya rasa dari saya saksi saja. Terima kasih teman-teman, kita 1,5 jam ternyata diskusi kita menarik dan kita tambah wawasan banyak. Selama ini soal perhubungan kita tidak terlalu intens. Biasanya banyak di Komisi 3 politik, Komisi 1, 2. Mungkin terima kasih atas kehadiran Pak Arwani, Ibu Helen. Dan saya kira memang sebelum kita tutup, saya pernah beberapa kali waktu saya ngepost di Wapres dengan Pak JK itu sudah keliling beberapa negara. Itu ada di beberapa negara, katakanlah Malaysia, Thailand itu sudah membangun sistem logistik nasional. Jadi untuk barang itu tidak boleh lagi jalan, kereta. Besi, semen, paku, beton, namun harus kereta. Nggak ada lagi tiang panjang itu lewat di tengah kota. Di kita masih kacau. Dan menarik lagi, setiap Pemda pun ada peraturan berbeda. Di Jakarta siang tidak boleh lewat jalan tol, akhirnya lewat Tangsel. Truk panjang tol beton itu lewat Tangsel. Padahal kota Tangsel itu bukan mau jalan provinsi, ya hancur semua. Jadi mungkin bagaimana Komisi 5 bisa memikirkan itu juga, konsep logistik nasional. Amerika juga semua barang kan harus pakai kereta atau kapal. Itu saja, dan applause untuk semua pembicara.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih teman-teman dan mohon maaf Pak Dirjen tidak hadir karena memang mendadak ikut Pak Menteri. Sebenarnya kita pengen tahu persis dari mana.